Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam 2. Dan berikut kisahnya. Sebenarnya ada apa sih? Kok tampang kalian setegang ini? Tanya Andira berusaha mencairkan suasana makan malam di antara raut wajah yang tegang. Sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Mungkin tadi kami hanya salah dengar. Ucapku memotong perkataan Dedi. Aku tidak mau Dedi berbicara panjang lebar tentang kejadian-kejadian aneh yang belakangan ini sering terjadi di rumah ini. Wah, sepertinya ada yang sedang kalian coba tutupin dari aku. Baiklah, kalau begitu aku kembali ke kamar aja. Dengan wajah merajuk, Andira menyudahi makan malamnya yang belum selesai. Andira, sebentar. Aku sama Dedi sama sekali gak berusaha nutup-nutupin apa yang terjadi. Hanya saja, ucapku berusaha menghentikan Andira yang terlihat akan beranjak dari tempat duduk. Untuk beberapa saat aku terdiam, mencoba mempertimbangkan perkataan jujur yang Andira minta. Hanya saja apa? Aku merasa belum saatnya kamu mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan andaikan kamu tahu, aku gak mau melibatkan kamu sejauh ini. Helaan nafasku begitu dalam, mencoba menepiskan gambaran wajah Wulan di pikiran ini. Aku tidak mau kejadian buruk yang menimpa Wulan akan kembali menimpa orang-orang terdekat denganku. Dan mungkin salah satunya adalah Andira. Lebih baik kamu jujur, Za. Aku hanya ingin kamu jujur dengan apa yang terjadi. Dan aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk awal kamu berbicara jujur. Seiring waktu yang berjalan, aku akan bisa mengambil keputusan bahwa kamu memang layak menjadi pendamping hidup aku. Perkataan yang terlontar dari mulut Andira sedikit mengagetkanku. Semula aku menduga Andira sama halnya sepertiku, tidak mengetahui semua proses perjodohan ini. Ternyata aku salah menduga. Sepertinya aku salah tempat nih. Sebaiknya aku pergi dulu, biar kalian bisa saling mengenal dulu ya. Ujar Dedi sambil tersenyum menggoda. Apaan sih kamu, Ded? Jangan pergi dulu. Ucapku dengan perasaan malu sambil menarik tangan Dedi agar menghentikan langkahnya. Terlihat wajah Andira sedikit tersipu akibat candaan Dedi. Kamu yakin dengan ucapan kamu itu? Tanyaku kepada Andira. Entahlah, Za. Aku hanya bisa menunggu tawaran keyakinan yang kamu berikan. Sekarang tolong kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jawab Andira seraya balik bertanya. Za, lebih baik kamu jelaskan saja apa yang telah terjadi. Biar bagaimanapun, Andira lambat laun pasti akan mengetahuinya. Ucap Dedi akan menepis keraguanku untuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang selama ini telah aku lalui kepada Andira. Setelah lama terdiam, akhirnya aku putuskan untuk menceritakan semua kejadian yang telah aku alami selama ini. Tumbal, ritual. Entah aku harus percaya atau enggak, Za. Tapi semua ini sungguh gila. Kamu harus mengakhiri ini semua, Za. Tolong, Za. Banyak yang kamu pertaruhkan dari semua ritual ini. Nada bicara Andira terdengar agak meninggi, seolah memendam kemarahan atas kebodohan yang telah aku lakukan. Jadi kamu percaya semua ini terjadi karena ritual itu? Ucapku tanpa berusaha membalas tatapan mata Andira. Za, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya lagi. Walaupun aku tidak pernah melihat bagaimana bentuk makhluk gaib itu, aku mempercayai keberadaannya. Seperti layaknya kehidupan manusia, ada kekuatan baik dan jahat di dalamnya. Dan kamu kini sekarang berhadapan dengan kekuatan jahat itu. Ucapan yang terlontar dari mulut Andira begitu menunjukkan kedewasaan pola berpikirnya. Entah bagaimana caranya aku harus mengakhiri ini semua. Ucapku pelan sambil melangkah ke arah jendela dapur yang masih terbuka. Lega rasanya menghirup udara malam di antara peliknya permasalahan yang aku hadapi. Percayalah, Za, sekali aku berucap akan setia menemani kamu melalui semua ini. Aku akan selalu bersama kamu melalui semua ini.
Ucapan yang terlontar dari mulut Andira sudah cukup untuk aku menolehkan wajah ke arahnya. Wajah gadis yang sebelumnya terlihat begitu cuek dan jauh dari sisi kelembutannya sebagai seorang wanita, sekarang bagaikan menjelma menjadi seorang peri manis yang memberikan rasa tentram di hati ini. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, aku akan kembali ke tempat itu. Tempat yang menjadi awal dari semua kejadian ini. Dan semoga itu menjadi awal dari akhir semua kisah kelam ini. Aku ikut, Za. Aku harus tahu akhir dari semua ini. Raut wajah Dedi menunjukkan rasa ketertarikannya. Tanpa meminta persetujuan siapapun, aku juga ikut, Za. Ucap Andira sambil mengangkat jari tangannya. Bingung rasanya menyikapi kebersediaan mereka untuk ikut menemaniku dalam mengakhiri semua masalah ini. Entah bagaimana aku harus menyikapi semua perlakuan ini. Terlalu naif rasanya jika aku harus bergembira atas semua kebersediaan mereka, jika pada akhirnya aku akan kembali menerima kesedihan. Sudah larut, kok mereka masih belum pulang juga ya? Tatapan mata Andira menatap jam yang tergantung di dinding. Rupanya kami sudah terlalu lama terlibat dalam sebuah pembicaraan santai hingga tidak menyadari waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Mungkin mereka terjebak macet. Gak usah aneh lah kalau tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bogor itu. Kita akan kerap pulang terlambat. Ucap Dedi menghapus kekhawatiran di wajah Andira. Sebaiknya aku istirahat dulu ya. Terlihat Andira mulai bangkit dari kursi tempat duduk. Sejenak, dia terdiam menatapku yang terpaku menatapnya. Kenapa, Za? Aku gak mau hal-hal yang buruk akan kembali menimpa orang-orang yang aku sayangi. Berat rasanya untuk kembali merasakan semua itu. Seiring perkataan yang aku ucapkan, bermacam bayangan buruk akan peristiwa-peristiwa pahit yang mungkin akan aku alami selanjutnya. Begitu memenuhi pikiran ini. Aku percaya pada kamu, Za. Semua yang telah terjadi bukanlah atas kemauan kamu. Semua itu sudah menjadi takdir. Kamu tidak perlu bersedih dan menyalahkan diri. Aku percaya sama kamu, Za. Percaya atas apa? Tanyaku memotong perkataan Andira. Aku percaya kamu tidak akan membiarkan semua itu terjadi dan menimpa orang-orang yang kamu sayangi. Perkataan yang keluar dari mulut Andira terdengar begitu sederhana, tapi sedikit banyak kembali membangkitkan semangatku untuk segera mengakhiri semua kejadian yang selama ini datang silih berganti meneror kehidupanku. Makasih, Andira. Seulas senyum terlihat dari wajah Andira begitu melihat ada setitik keyakinan di wajahku. Entah mengapa seiring langkahnya yang mulai menjauh meninggalkanku, ada sedikit keyakinan di hatiku bahwa Andira adalah sosok wanita yang bisa menjadi tambatan hatiku dalam berbagai kesedihan dan kesenangan yang akan aku lalui. Jangan sia-siakan wanita seperti itu, Za. Kalau kamu gak mau, aku bersedia kok, Za. Hehe. Ucap Dedi sambil melemparkan bungkusan rokok ke tubuhku. Brengsek kamu, Ded. Masih aja sempet-sempetnya mikir kayak gitu. Terlihat Dedi tertawa kecil. Gumpalan asap rokok keluar dari mulutnya. Raut wajahnya menggambarkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Selama aku bertugas di rumah sakit, sama sekali aku tidak pernah mengalami kejadian aneh. Baru di rumah ini aku mengalami kejadian aneh itu, Za. Kamu menyesal, Ded? Ucapanmu seperti baru kenal aku aja, Za. Kamu tuh gak jauh beda dengan aku. Di saat kamu penasaran, aku juga merasakan hal yang sama. Sumpah, aku juga penasaran dengan hal-hal yang gaib. Tapi aku gak senekat kamu. Sebaiknya kamu gak usah berpikir aneh-aneh, Ded. Aku gak mau masalah yang kita hadapi akan bertambah runyam. Ucapku kembali mencoba menerka-nerka arah pikiran Dedi. Sebaiknya kamu istirahat duluan, Ded. Biar aku yang nunggu kepulangan ibu dan Om Wisnu. Iya, Za. Sebaiknya Binani disuruh istirahat juga tuh, Za. Kasihan dari tadi aku lihat nyuci piring gak selesai-selesai. Ucap Dedi sambil menatap ke arah tempat pencucian piring. Mendengar perkataan Dedi, aku mengernyitkan dahi, mencoba ikut melihat ke arah tempat pencucian piring. Sama sekali aku tidak melihat sosok Binani di sana. Kembali aku menatap Dedi. Tatapan mataku mencoba memberikan sebuah isyarat kepada Dedi bahwa aku tidak melihat apa yang dia lihat. Za, ucap Dedi dengan tatapan wajah penuh kebingungan. Za, kamu kenapa sih?
Jangan nakut-nakutin aku, ucapnya sekali lagi sambil menatap ke arah tempat pencucian piring. Lama Dedi terpaku dengan tatapan kosong, hingga akhirnya wajahnya menampakkan perubahan ekspresi. Tampak sekali gambaran ketakutan di wajahnya. Sa, ucapan Dedi dengan terbata-bata. Kedua bola matanya terlihat tidak berkedip. Entah apa yang sedang Dedi saksikan, tapi aku bisa merasakan sebuah ketakutan yang teramat sangat sedang dialami. Ampun, jangan ganggu aku. Kedua telapak tangan Dedi mencoba menutupi penglihatannya. Mendadak, aku yang semula tidak begitu merasakan ketakutan, kini mulai bisa merasakan ketakutan itu. Secara perlahan aku bisa merasakan perubahan suhu ruangan. Semua terasa begitu dingin, dan itu sudah cukup untuk membangunkan bulu-bulu yang berada di tekuk ini. Tanpa menunggu sesuatu terjadi lebih buruk, segera aku menghampiri Dedi dan mencoba membangkitkannya dari duduknya. Pinani, Za, Pinani, ucap Dedi sambil menunjuk ke arah pencucian piring. Det, sadar, istighfar. Aku mencoba menenangkan ketakutan yang Dedi rasakan, hingga akhirnya aku menarik Dedi secara paksa untuk segera meninggalkan ruang makan menuju teras depan. Terasa berat sekali langkah Dedi untuk melangkah, seperti ada kekuatan lain yang mencoba menahan langkahnya. Sadar, Det, sadar, ucapku sambil terus memaksanya untuk melangkah. Mungkin andai aku melihat apa yang sedang Dedi saksikan kali ini, aku akan merasakan hal yang sama dengan apa yang Dedi rasakan. Setelah berjuang dengan sedikit susah payah, akhirnya kami berhasil menapakkan kaki di teras depan. Kamu lihat apa sih, Det? Tanyaku dengan sedikit membentak, mencoba mengembalikan kesadaran diri Dedi. Det, kamu lihat apa? Jawab, Det. Ucapku sekali lagi sambil menggoyang-goyangkan bahunya. Tatapan Dedi terlihat begitu kosong. Rasa kaget yang dialami seakan-akan meninggalkan sebuah rasa trauma. Za, Pinani, Za. Dengan suara terbata-bata, Dedi mencoba mengeluarkan suaranya dan mencoba menjelaskannya apa yang sudah dilihatnya. Tadi aku melihat Pinani mencuci piring, Za. Awalnya biasa saja. Satu persatu piring yang dia cuci diletakkannya di tempat piring. Dan akhirnya Dedi kembali terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya menggambarkan rasa tidak percaya dengan apa yang baru dia saksikan. Akhirnya kenapa, Det? Tanyaku dengan rasa penasaran. Di saat Pinani kembali meletakkan sebuah piring, aku melihat telapak tangan Pinani tertinggal, Za. Masih menempel di piring itu. Tapi aku gak melihat sama sekali ada darah yang keluar di antara tangan yang terputus itu, Za. Helaan nafas Dedi terasa begitu berat, seperti mencoba membuang ketakutan yang dia rasakan. Aku ingin teriak dan memanggil Pinani, Za. Tapi semua itu urung aku lakukan. Pinani yang sama sekali tidak menghadapkan wajahnya ke arahku, tiba-tiba seperti merintih. Hingga akhirnya suara tangisnya itu berubah menjadi sebuah suara tawa yang nyaris membuatku mati kaku, Za. Sumpah, ini hal terseram yang baru pertama kali aku lihat, Za. Entah aku harus berkata apa mendengar keterangan yang diberikan. Teror yang semula hanya aku rasakan, kini mulai bisa dirasakan oleh orang-orang di sekelilingku di rumah ini. Kamu gak lihat, Za? Gak mendengar suara tawa dan tangisnya yang mendengar melengking itu? Tanya Dedi berharap aku ikut merasakan apa yang dia rasakan. Tapi hanya sebuah jawaban gelengan kepala yang bisa aku berikan untuk menjawab pertanyaan Dedi. Sebaiknya kamu mulai menjauh dari kehidupan aku, Det. Ucapku sambil melepaskan pegangan tanganku di bahu Dedi dan mencoba menyulut sebatang rokok untuk menghilangkan ketegangan yang kini aku rasakan. Enggak, Za, aku gak akan ninggalin kamu. Di saat kamu mulai berbagi semua kisah itu denganku, di saat itu aku berkomitmen untuk membantu kamu. Terlihat Dedi mulai bisa menenangkan dirinya. Kini telapak tangannya mencoba menepuk-nepuk bahuku seakan memberikan isyarat bahwa dia akan ikut serta dalam sebuah langkah yang akan aku tempuh. Lama kami terdiam tanpa pembicaraan. Hingga akhirnya dering suara telepon yang berasal dari dalam rumah terdengar memecah kesunyian. Untuk sekian lama aku dan Dedi hanya bisa terdiam, terpaku, tanpa beranjak dari tempat kami berdiri.
Aku hanya bisa merasakan semakin lama suara deringan itu bagaikan sebuah simfoni nada yang memberikan efek kecemasan yang mendalam. Hingga akhirnya suara deringan itu terhenti sesaat dan kembali terdengar memecah kesunyian. "Angkat, Za, siapa tahu itu kabar penting," ucap Dedi seraya mendorong tubuhku untuk melangkahkan kaki ke dalam rumah. Ada keraguan yang aku rasakan. Berat rasanya melangkahkan kaki ke dalam rumah hanya untuk mengangkat gagang telepon dan mendengar sebuah kabar yang sama sekali tidak aku ketahui apakah itu sebuah kabar baik ataukah sebuah kabar buruk. "Ayo, Za, tunggu apa lagi?" Kembali Dedi mendorong tubuhku. Ekspresi wajahnya menampakkan rasa keingintahuan akan kabar yang akan kami terima. "Temani aku, Det," pintaku dengan penuh kekhawatiran. Walaupun sudah beberapa kali aku mengalami fenomena-fenomena aneh, aku masih saja belum bisa mengalahkan semua rasa ketakutan yang aku rasakan. Fenomena itu seperti meninggalkan sebuah trauma mendalam yang tidak mungkin hilang dalam jangka waktu yang lama. "Iya, Za," jawab Dedi. Tatapan matanya terlihat tajam memperhatikan setiap sudut ruangan yang mengarah ke ruang makan. Hingga akhirnya aku mulai memberanikan diri melangkah menuju ke ruang tengah, tempat di mana Mama selalu menghabiskan waktunya menonton televisi. Suara deringan telepon yang terus terdengar membuat jantungku berpacu semakin cepat. "Angkat, Za," ucap Dedi dengan setengah berteriak, begitu melihat aku yang masih berdiri mematung di depan meja telepon. Dengan gemetar aku mulai mengangkat gagang telepon. Lama aku terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun hingga akhirnya terdengar suara dari seseorang di sana dengan nada suara panik. Halo, bisa bicara dengan Kang Reza?" "Mang Iwan?" Sejuta tanda tanya berkecamuk di hatiku begitu mendengar suara Mang Iwan. Terasa janggal dan tidak pernah terjadi. Mang Iwan menghubungiku di saat beliau sedang bertugas mengantar Mama ataupun Bapak ke suatu tempat. Ini tidak lazim, sangat tidak lazim. "Ini dengan aku sendiri, Mang. Ada apa, Mang?" tanyaku dengan penuh kekhawatiran. Terlintas gambaran tentang bayangan hitam yang mengikuti Mama. "Kang Reza, Mama, Kang, Mama." Suara Mang Iwan terdengar putus-putus dan itu jelas semakin menambah kecemasan yang aku rasakan. "Ada apa dengan Mama, Mang?" "Mama." Lama tidak terdengar kelanjutan ucapan Mang Iwan. Rasa cemas yang aku rasakan kini semakin bertambah besar. Gambaran akan kejadian buruk seperti memenuhi pikiran ini. "Mama, kenapa, Mang?" Nada suaraku terdengar meninggi seperti menggambarkan luapan emosi yang aku rasakan. "Mama ada di rumah sakit, Kang." Mendengar lanjutan perkataan Mang Iwan sontak membuat tubuhku terasa lunglai. Trauma masih begitu aku rasakan. Rasanya aku masih tidak sanggup untuk mendengar perkataan tentang rumah sakit. Bayangan akan kematian Bapak masih begitu menghantui. Dan kini aku harus bersiap kembali mendengar kata-kata itu. Gagang telepon yang semula berada di genggaman tangan seketika terlepas dari genggaman. Rasanya aku tidak sanggup lagi untuk mendengar kelanjutan keterangan yang diberikan Mang Iwan. Dedi yang semula hanya berdiri memperhatikanku seketika itu juga mengambil gagang telepon yang terjatuh dan kembali melanjutkan pembicaraan dengan Mang Iwan. Terlihat keseriusan dari wajahnya sambil sesekali mengangguk-anggukkan kepalanya. "Za," terlihat Dedi mencoba menjelaskan apa yang baru saja diperbincangkan. "Cukup, Det, cukup," ucapku berharap Dedi tidak melanjutkan lagi ucapannya. "Za, dengar aku, kamu gak bisa seperti ini." Kedua tangan Dedi mencengkram begitu kuat di bahuku. Sorot matanya terlihat tajam menatapku. "Kamu harus kuat, Za. Dan aku yakin kamu kuat. Kita harus ke rumah sakit sekarang, Za. Ibu kamu sedang dalam penanganan di rumah sakit." Entah aku harus bersikap apa mendengar kelanjutan perkataan Dedi. "Apa yang terjadi pada Mama, Det?" tanyaku di antara tubuh yang terasa lemas. Hanya kepasrahan yang membuatku kuat untuk mengucapkan itu semua. "Ibu kamu mengalami kecelakaan, Za. Dari perkataan Mang Iwan, aku bisa mengambil kesimpulan itu hanyalah kecelakaan ringan. Tapi walaupun begitu, sebaiknya kita ke rumah sakit," ucap Dedi seraya membangkitkanku yang terduduk lemas di lantai. "Apa yang terjadi?" Terlihat Andira berdiri di ujung tangga dengan tatapan penuh tanda tanya. Mungkin keributan yang kami timbulkan telah memancingnya untuk keluar kamar. "Ibunya Reza mengalami kecelakaan ringan,"
Sekarang beliau ada di rumah sakit dan kami berencana untuk rumah sakit. Jawaban yang terlontar dari mulut Dedi sempat membuat Andira terdiam terpaku dengan ekspresi tidak percaya atas apa yang didengarnya. Bagaimana dengan orang tuaku? Tanyanya dengan penuh rasa khawatir. Mereka baik-baik saja, sebaiknya kami berangkat sekarang. Dengan sedikit memapa, Dedi mulai mengajakku berjalan menuju teras depan, diiringi tatapan mata Andira yang masih terdiam terpaku. Kalian tunggu sebentar, aku ikut, teriak Andira seraya berlari memasuki kamar. Setelah menunggu cukup lama di teras depan, akhirnya Andira menampakkan dirinya dalam balutan kaos putih dan celana jeans tanpa ada sedikit pun make up yang menghiasi wajahnya. Terlihat sederhana jauh sekali dari kesan wanita modis. Sebaiknya kami berangkat sekarang, Bi, ucapku kepada Binani yang tampak masih terlihat mengantuk. Biar aku aja yang bawa, Za. Kamu duduk di belakang aja. Terlihat Dedi memberikan isyarat kepada Andira untuk duduk menemaniku di belakang. Dan akhirnya mobil pun berlalu meninggalkan pekarangan rumah dengan membawa sebuah tanda tanya besar di hatiku. Apa yang melatar belakangi kecelakaan yang telah menimpa Mama? Za, ucap Andira pelan dengan tatapan mata menenangkan. Jari jemari tangannya terasa halus menggenggam jemariku. Entah mengapa, di saat semua momen ini terjadi, aku bisa merasakan kembali rasa kasih sayang dan rasa perhatian yang selama ini telah lama hilang, seiring dengan kepergian Wulan. Sesekali terlihat Dedi yang tertangkap mata mencoba mencuri pandang melalui kaca spion dalam.